sekarang kita lanjut ke soal nomor 16 ya. Untuk soal ini kita lihat di sini tertera bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata adalah 1 menit. Jadi katanya 300 kata 1 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca satu buah buku cerita itu katanya 4 jam. Nah, Pana mempunyai kecepatan membaca itu 400 kata per menit. Maka waktu yang dibutuhkan membutuhkan Pana untuk membaca cerita yang sama adalah berapa jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, katanya 300 kata dalam 1 menit, artinya 1 menit dia bisa membaca 300 kata. Berarti jika 1 jam berarti kan 60 menit. 60 menit kali dengan 300 berarti sekitar 18.000 kata berarti per jam. Apabila dia membaca 4 jam buku cerita berarti 4 jam, ya kan, berarti 4 kali 18.000 sekitar 72.000 kata, ya kan, 72.000 kata. Nah, jadi katanya apabila kecepatannya membaca itu 400 kata per menit, berarti berapa jam lah waktu yang dibutuhkan si Pana. Jadi T itu adalah berarti dari sini kita perhatikan 72.000 kita bagilah sekitar 400, ya kan, karena tadi katanya 400 kata per menit, ya kan. Nah, berarti kecepatan, ya kan, kecepatan itu 400 S dibagi T, ya, berarti 400 kata per menit, 1 menit lah kita bilang. Nah, berarti sama dengan 72.000, ya kan, per T. Nah, T dalam menit, ya, dalam menit. Jadi kalau kita buat jadinya T dalam menit itu adalah 72.000 kita bagi dengan 400. Berarti sekitar 180 menit, ya. Nah, 180 itu berarti 3 jam, ya kan. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next, soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 17. Ini adalah tentang kekongruenan, ya. Nah, sisa dari pembagian 19 pangkat 53 oleh 8. Artinya 19 pangkat 53 dibagi 8 itu katanya sisanya berapa? 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau kita coba jawab ini, maka caranya kita buat dengan menggunakan modulo. Nah, jadi 19 pangkat 53 itu modulo 8, ya, modulo 8 itu kongruen dengan berarti 8 kali berapa supaya mendekati 19, berarti 2 kali 8 plus 3, ya kan, pangkat 53 modulo 8. Nah, berarti dari sini kita buat 2, ya kan, 2 kali 8 berarti jadinya kongruen dengan 3 pangkat 53 modulo 8. Nah, 3 sini kita buat berarti 3 pangkat 2 pangkat 26 kali 3 pangkat 1. Nah, karena apa? 2 kali 26 itu kan 52 tambah 1 pangkatnya jadi 53. Nah, jadi ini sama dengan, ya, kongruen dengan 9 pangkat 26 kali 3 modulo 8. Nah, berarti dari sini bisa kita peroleh 9 ini kan berarti 9 modulo 8 berarti 1. Ya, dari mana itu? Berarti ingat 9 modulo 8 itu berarti 1 kan, 9 kurang 8 1.
T1 pangkat 26 kali 3 modulo 8. Jadi jawabannya 1 pangkat 6 kan 1. Jadi 1 kali 3 modulo 8. Jadi jawabannya adalah 3 modulo 8. Jawabannya adalah option A. Oke, itu dia untuk soal nomor 17. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, soal nomor 18. Lihat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B diberikan A bintang B, artinya bilangan yang merupakan sisa A kali B plus 2 dibagi oleh 7. Maka bilangan yang ditunjukkan 4 bintang 9 adalah 2, 3, 4, 5. Jadi pertanyaannya adalah sisa, ya kan? Nah, jadi kita coba jawab. A bintang B itu sama dengan A kali B plus 2 bagi dengan 7. Nah, itu. Jadi A kali B bagi 7. Nah, karena di sini sisa dari ini katanya. Jadi yang ditanya itu adalah sisa gitu. Nah, kalau 4 bintang 9 berarti jadinya 4 kali 9 plus 2 bagi 7. Nah, berarti 4 kali 11 berarti 44 per 7. Maka ini menjadi 7 kali 6 plus 2. Nah, berarti di sini sisanya ini. Sisanya adalah 2. Maka jawabannya adalah option A. Oke, demikian caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next soal berikutnya. Oke, nomor 19 kita lihat nilai dari 2018 kurang 2017 tambah 2018 tambah 2017 kuadrat gitu ya, per 2017 kuadrat plus 2018 kuadrat. Di sini ada jawabannya 1, 2, 4, 6. Nah, dari sini kita lihat bahwasannya 2018 ya kan, 2018 pangkat 2 ini jadinya kuadrat ya kan, dikurangi dengan 2 kali 2018 bisa juga ya. Nah, kalau ini kita buat 2018 kurang 2017 pangkat 2 tambah ini jadinya 2018 ya kan, plus 2017 pangkat 2 per 2017 pangkat 2 plus 2018 pangkat 2 gitu kan. Nah, ini sama dengan berarti kalau kita misalkan X atau A itu adalah 2018 sedangkan B adalah 2017, maka ini diperoleh jadinya A kurang B pangkat 2 baru plus 2018. Berarti 2018 plus berarti A tambah B pangkat 2 gitu ya. Nah, dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini jadinya kan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat tambah dengan A kuadrat tambah B kuadrat plus 2B ya, per A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dari sini yang bisa kita hilangkan ya ini 2B dan ini kan. Nah, jadi yang ini A kuadrat tambah B kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Nah, ini kan jadinya 2 kali A kuadrat tambah B kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat gitu. Nah, jadi jawabannya adalah 2 ya. Nah, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 20, sebuah toko memberi diskon 25% untuk semua jenis barang yang dijualnya. Toko tersebut telah mendapatkan untung 20% jika dagangannya laku terjual. Ada 4 jenis barang yang masing-masing tertulis di labelnya 500.000, 300.000, 150.000, 50.000. Apabila jenis barang tersebut laku terjual masing-masing 1 kodi, maka modal yang diperlukan untuk membeli barang tersebut 15 juta,
12.500, 10.500, 9.800. Nah, baik, kita akan coba lihat dari yang pertama dulu. Untuk harga beli yang 500.000 gitu. Nah, berarti harga barangnya ya. Nah, katanya diskon sekitar 25%. 25%. Jadinya 25% dari 500.000 ya kan. Dapatlah dia 125.000. Sehingga harga jualnya 500.000 dikurangi dengan 125, dapatlah dia 375.000. Oke, itulah harga jualnya. Berarti kalau kita misalnya mencari modal, berarti kan dia katanya mendapatkan untung 20% ya kan, berarti 120% dari modal pertama itulah sama dengan 375.000 tadi. Jadi modal pertamanya itu adalah 375 ya kan, kali 100 ya, kali 100 dibagi dengan 12, maka modal pertamanya adalah 312.500. Itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua harganya adalah 300.000. Harga barang adalah 300.000. Nah, diskon 25%, berarti 25 per 100 kali 3 dari 300.000 ya. Nah, berarti ini maka hasilnya ini sekitar 75.000. Nah, berarti harga jual jadi 300.000 kali 75.000. Jadi dapatlah itu sekitar 225.000 kan. Nah, katanya 120 berapa? 120 juga ya. 120% dari modal yang kedua itulah yang 225.000. Oke. Nah, jadi M2 nya jadinya 225.000 kali 100 kali 120 gitu dia. Nah, dibalikkan ya, jadi berapa? Berarti sekitar 187.500. Nah, yang ketiga dengan harga 100.000, berarti harga barang 100.000. Nah, berarti di sini diskon berarti 25% ya, 25% jadinya 25 per 100 kali 375 ya, berarti kali 100.000. Nah, ini dia kali 100.000 berarti 112.500 ya kan. Nah, berarti dapat lagi dia diskon 2%, untung. Berarti dari sini kita buat 20% kali ya kan, 20%, 20%. Berarti yang ditanya sekarang adalah harga jual tadi berarti 20% ya. Berarti 20% tambah 100 berarti 120. Nah, jadinya M3 nya berarti 120 kali modal yang ketiga itulah yang 112.500 kan. Jadi modal ketiga jadi berapa itu? 112 ya kan, ini persen. 112.500 dikali 100 per 112 ya, 112 ya kan. Jadi berapa itu? Nah, M3 nya coba kita cek lagi, coba. Ini berarti M3 ya kan,
M3 berarti 112.500 per 120 per 100 ya. Berarti ini jadinya 112.500 bagi 120 per 100 kali atas mati jadinya 93.750 gitu ya. Baru yang keempat itu adalah HB-nya 50.000, diskon 25% ya kan, 25% berarti sekitar 37.500 gitu. Nah berarti jadinya 120% kali modal 4 itulah 37.500, berarti modal keempat adalah 37.500 per 120 per 100 gitu ya. Jadi modal keempatnya adalah 31.250. Nah, inilah yang kita coba totalkan ya kan, totalkan dulu seluruhnya. Nah di sini adalah 312.100, modal kedua berarti ini 187.000, 93.000 baru 131. Nah kalau di total itu berarti sekitar, kalau ditotalkan jadinya total karena 20 kodi berarti 20 kali inilah jumlahnya sekitar 625.000. Dapatlah dia 12.500.000 gitu ya. Jadi jawabannya adalah option B ya. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat selalu, semoga sukses.